Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isman Jas Putra, BP 1901071020. Saya akan menjelaskan mengenai manajemen kas pada video kali ini. Yang pertama yaitu pengertian manajemen kas. Apa sih itu manajemen kas? Manajemen kas adalah pengelolaan atas sumber daya kas suatu organisasi dan memberikan manajemen alat untuk berfungsinya suatu organisasi dengan menggunakan kas atau sumber daya liquid yang dimiliki dengan cara yang tepat. Nah, ruang lingkup manajemen kas itu apa aja sih? Di sini ruang lingkup manajemen kas ada 3, yaitu yang pertama faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya kas minimal suatu perusahaan. Yang kedua itu ada motif untuk memiliki uang kas. Yang ketiga itu ada budget kas dan tujuan penyusunannya. Nah, yang pertama itu dari faktor yang mengaruhi besar kecilnya kas minimal suatu perusahaan itu ada 3. Yang pertama, pertimbangan antara aliran kas masuk mengenai kuantitas maupun timing antara kas inflow dengan kas outflow dalam suatu perusahaan. Yang kedua itu adalah penyimpangan terhadap aliran kas yang diperkirakan untuk menjaga likuiditas perusahaan perlu membuat perkiraan. Yang ketiga itu adanya hubungan yang baik antara bank dengan bank. Nah, yang kedua itu tadi ada motif memiliki uang kas. Nah, motif untuk memiliki uang kas ini ada 3 juga. Yang pertama itu kebutuhan kas untuk transaksi motif diperlukan dalam pelaksanaan operasi perusahaan. Nah, yang kedua itu ada kebutuhan kas untuk berspekulasi, yaitu kebutuhan kas untuk memperoleh laba yang lebih besar di luar usaha pokok dengan membeli efek. Nah, yang ketiga itu ada kebutuhan kas untuk berjaga-jaga, yaitu untuk mengantisipasi aliran kas masuk atau keluar yang tidak kontinu dan sulit untuk diperkirakan. Nah, next untuk selanjutnya yaitu budget kas dan tujuan penyusunannya. Itu ada 2 juga, ada 2 bagian. Yang pertama itu ada estimasi penerimaan kas yang berasal dari penjualan tunai, piutang yang berkumpul, penerimaan bunga dividen, hasil penjualan aktiva tetap, dan penerimaan lainnya. Itu yang kedua, estimasi pengeluaran kas yang digunakan untuk pembelian bahan-bahan mentah dan pembayaran utang-utang. Nah, yang bagian keduanya itu adalah suatu rencana yang terorganisasi dan menyeluruh yang dinyatakan dalam satuan uang mengenai kegiatan operasi dan penggunaan sumber daya perusahaan untuk suatu periode tertentu di waktu yang akan datang, yang formal dan sistematis daripada pelaksanaan tanggung jawab manajemen dalam perencanaan, koordinasi, dan pengawasan. Nah, tujuan penyusunannya itu yaitu mengkoordinasikan semua faktor produksi yang mengarah pada pencapaian tujuan secara umum. Nah, selanjutnya itu perhatikan contoh soal ini, di mana di sini ada PT Dewa Dewi menyusun estimasi penerimaan pengeluaran kas selama 6 bulan dalam tahun 2010. Itu penerimaan satu hasil penjualan tunai terima setiap bulannya. Januari itu ada 4 juta, Februari 5 juta, Maret 7.300.000, April 9.600.000, Mei 8 juta, Juni 9 juta. 2 piutang terkumpul setiap bulannya. Selanjutnya Januari 4 juta, Februari 5 juta, Maret 6.500.000, April 7.600.000, Mei 6.600.000, Juni 6.700.000. 3 penerimaan lainnya. Selanjutnya
Januari 2 juta, Februari 2 juta, Maret 2 juta 200, April 1 juta 800, Mei 1 juta 400, Juni 1 juta 240. Estimasi pengeluaran 1 pembelian bahan mentah secara tunai setiap bulannya. Nah, selanjutnya Januari 6 juta, Februari 6 juta, Maret 5 juta, April 5 juta, Mei 6 juta, Juni 6 juta. 2 pembayaran upah buruh setiap bulannya. Nah, selanjutnya Januari 2.500.000, Februari 2.500.000, Maret 2 juta, April 2.500.000, Mei 2.500.000, Juni 3 juta. 3 pengeluaran untuk biaya penjualan setiap bulannya. Januari 2 juta, Februari 3 juta, Maret 2 juta, April 2 juta, Mei 2.500.000, Juni 2.300.000. 4 pengeluaran untuk biaya administrasi dan umum setiap bulannya. Januari 3.500.000, Februari 3.500.000, Maret 4 juta, April 4 juta, Mei 4 juta, Juni 4.200.000. 5 pembayaran pajak per 5 pembayaran pajak perseroan dalam bulan Maret. Maret itu ada 1 juta. Next, sehingga dapat disusun budget kas untuk tahap pertama, yaitu estimasi penerimaan dan pengeluaran menurut rencana operasi perusahaan. Di mana di sini ada 6 bulan, Januari, Februari, Maret, April, Mei, dan Juni. Estimasi penerimaan hasil penjualan piutang. Januari itu ada 4 juta, Februari 5 juta, Maret 7.300.000, April 9.600.000, Mei 8 juta, Juni 9 juta. Penagihan piutang ada Januari 4 juta, Februari 5 juta, Maret 6.500.000, April 7.600.000, Mei 6.600.000, Juni 6.700.000. Penerimaan lain-lain Januari 2 juta, Februari 2 juta, Maret 2.200.000, April 1.800.000, Mei 1.400.000, Juni 1.240.000. Nah, jumlah penerimaannya itu ada 10 juta Januari, 12 juta Februari, 16 juta Maret, 19 juta April, Mei 16 juta, Juni 16 juta 940. Estimasi pengeluaran pembelian bahan mentah ini untuk pengeluaran ada Januari 6 juta, Februari 6 juta, Maret 5 juta, April 5 juta 500, Mei 6 juta, Juni 6 juta. Pembayaran upah ada Januari 2.500.000, Februari 2.500.000, Maret 2.500.000, April 2.550.000, 2.500.000, Mei 2.500.000, Juni 3 juta. Biaya penjualan ada Januari 2 juta, Februari 3 juta, Maret 2 juta, April 2 juta, Mei 2 juta, Juni 2.300.000. Biaya admin dan umum itu ada 3 juta Januari, 3.500.000 Januari, 3.500.000 Februari, 4 juta Maret, 4 juta April, 4 juta Mei, 4.200.000 Juni. Untuk pembayaran pajak itu hanya di bulan Maret ada 1 juta tadi pengeluaran totalnya. Ya, ada di Januari 14 juta, Februari 15 juta, Maret 14 juta, April 14 juta, Mei 15 juta, Juni 15 juta 500. Ya, surplus defisitnya jadi surplus defisitnya Januari ada 4 juta, Februari 3 juta, Maret 2 juta, April 5 juta, Mei 1 juta, Juni 1.440.000, dimana kita kurangkan ya dari ini kurang ini. Nah, dari data tersebut dapat disusun schedule penerimaan dan pengeluaran pinjaman dan bunga yang merupakan transaksi finansial.
Nah di sini sampai bulan Juni juga, di mana saldo kas PB Januari 1 juta, Februari 528.000, Maret 690, April 2.552, Mei 5.454, Juni 1.554. Terima kreditnya di Januari itu ada 3.600, Februari 3.300, hanya itu. Dan membayar kembali kredit di bulan April 2 juta di April, dan di Mei 4.900.000. Nah, alat likuid yang tersedia di Januari ada 4.600.000, Februari 3.828, Maret 690, April 552, Mei 554.000, Juni 1.554.000. Nah, surplus defisitnya tadi ada 4 juta, Januari, Februari 3 juta, Maret 2 juta, April 5 juta, Mei 1 juta, Juni 1.440.000. Pembayaran bunga di akhir bulan itu di Januari ada 72.000, Februari ada 138, Maret 138.000, April 98.000. Saldo akhir kas saldo akhir bulan 528.000, 690.000 di Februari, 2.552 di Maret, 5.454 di April, 1.554 di Mei, 2.994 di Juni. Jadi pinjaman kumulatif PB itu ada di Januari 3.600.000, Februari 6.900.000, Maret 6.900.000, April 4.900.000. Next, ini budget kas selama 6 bulan tahun 2010. Saldo kas PB Januari 1.200.000, Februari 528, Maret 690, April 2.552, Mei 5.454, Juni 1.554. Nah, penerimaan kasnya tadi ada satu hasil penjualan tunai 4 juta di Januari, Februari 5 juta, Maret 7.300.000, April 9.600.000, Mei 8 juta, Juni 9 juta. 2 penagihan piutang 4 juta di Januari, 5 juta di Februari, 6.500.000 di Maret. Di April ada 7.600.000, di Mei itu ada 6.600.000 penerimaan piutang, di Juni ada 6.700.000. Terus selanjutnya ada 3 penerimaan kredit dari bank. Pada bulan Januari itu ada 3.600.000 penerimaan dari bank. Di Februari itu ada 3.300.000. Hanya sampai Februari. Selanjutnya ada 4 penerimaan lain-lain. Di Januari itu ada 2 juta. Di Februari ada 2 juta juga. Di Maret ada 2.200.000. Di April ada 1.800.000, Mei 1.400.000, Juni 1.240.000. Nah, jadi jumlah penerimaannya untuk penerimaan di Januari itu ada 4.600.000, Februari 15.828.000, di Maret itu ada 16.690.000, di April itu ada 21.552.000, di Mei itu ada 21.454.000, di Juni itu ada 18.494.000. Nah, selanjutnya itu pengeluaran yang pertama itu ada pembelian bahan mentah ya. Di Januari itu ada 6 juta, Februari 6 juta, Maret 5 juta, April 5.500.000, Mei 6 juta, Juni 6 juta. Selanjutnya pengeluarannya itu pembayaran upah. Di Januari 2.500.000, Februari 2.500.000, Maret 2 juta, April 2.500.000, Mei 2.500.000, Juni 3 juta.
Selanjutnya yaitu pengeluarannya biaya penjualan. Biaya penjualan di Januari itu sebesar 2 juta, Februari sebesar 3 juta, Maret sebesar 2 juta, April sebesar 2 juta juga, Mei 2.500.000, Juni 2.300.000. Nah, pengeluaran selanjutnya itu ada untuk biaya administrasi dan umum. Untuk bulan Januari sebesar 3.200.000, Februari 3.500.000, Februari itu 3.500.000, Maret 4 juta, April 4 juta, Mei 4 juta, Juni 4.200.000. Untuk pembayaran pajak itu kita lakukan di bulan Maret tadi ya, berarti di Maret itu 1 juta. Nah, pembayaran kembali utang pada bank itu ada di bulan April 2 juta dan Mei 4.900.000. Jadi jumlah pengeluaran kita untuk Januari 14 juta 06072.000. Jadi untuk Februari 15 juta 138, untuk kemarin 14 juta 138, untuk April 16 juta 098, Mei 19 juta 900, Juni 15 juta 500. Nah, untuk saldo akhir bulannya di Januari 528, Februari 690, Maret 2 juta 552, April 5 juta 454, Mei 1 juta 554, Juni 2 juta 994. Oke, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.